Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuli Agusti Rohman yang telah memberikan waktu dan kesempatannya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tipe-tipe tata letak pabrik dan pola aliran bahan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Ofenadira dengan nomor induk mahasiswa 1852226. Teman saya Anissa Ansani dengan nomor induk mahasiswa 185229198. Dan teman saya Ahmad Nafis dengan nomor induk mahasiswa 185222081. Selanjutnya, outline pada presentasi kali ini yaitu dimulai dengan pengertian tata letak fasilitas, selanjutnya ada tipe-tipe tata letak pabrik, dan yang terakhir yaitu pola aliran bahan. Untuk pengertian dari perencanaan tata letak dan fasilitas ini yaitu sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna untuk menunjang kelancaran proses produksi di pabrik tersebut. Guna dari tata letak pabrik ini apa? Yaitu di sini memanfaatkan luas area atau space untuk penempatan mesin dan fasilitas, kelancaran gerakan perpindahan material, penyimpanan material atau storage, baik yang bersifat temporer ataupun yang bersifat permanen, personel pekerjanya, dan lain sebagainya. Dalam tata letak pabrik ini ada dua hal yang diatur tata letaknya. Yang pertama yaitu pengaturan mesin atau machine layout, dan yang kedua yaitu pengaturan departemen yang ada di pabrik itu sendiri atau biasa disebut dengan departemen layout. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada outline yang kedua yaitu terdapat tipe-tipe tata letak pabrik. Tipe-tipe tata letak pabrik ini dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama adalah tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi, product layout atau production line product. Product layout umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksi yang lama atau kontinu. Prinsip tata letak produk adalah mesin after mesin, di mana mesin disusun berdasarkan urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi. Produk-produk bergerak secara terus-menerus dalam suatu garis perakitan. Tujuan utama tata letak produk adalah untuk mengurangi proses pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan dalam aktivitas produksinya. Berikut merupakan contoh pengaplikasian produk layout. Di sini mesin disusun berdasarkan urutan proses dari pengurutan produksi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari tipe-tipe tata letak berdasarkan aliran produksi. Kelebihan yang pertama yaitu dapat memperlancar aliran material karena tata letak sesuai dengan urutan operasi. Yang kedua yaitu ada inventory kecil karena pekerjaan dari suatu proses ke proses berikutnya langsung dikerjakan. Yang ketiga, waktu total produksi per unit kecil. Yang keempat, pemindahan bahan dapat dikurangi karena mesin-mesin yang berurutan diletakkan sedekat mungkin. Pekerjaan yang memiliki skill tinggi tidak diperlukan. Lalu yang keenam, ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan sementara sedikit. Kekurangannya yaitu ada penambahan produk baru hanya dapat dilakukan urutan yang sama atau membutuhkan jenis mesin yang telah ada. Yang kedua yaitu proses memerlukan mesin yang khusus dan umumnya mahal, sehingga investasi pun tinggi. Yang ketiga yaitu waktu produksi ditentukan oleh mesin yang paling lambat. Dan yang terakhir adalah perubahan desain produk menyebabkan perubahan tata letak. Selanjutnya yang ketiga yaitu tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap atau fixed material location atau biasa disebut dengan fixed position layout. Nah, berbeda dengan kedua tipe layout sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya, produk layout maupun proses layout produk yang bergerak menuju mesin sesuai dengan urutan proses yang dijalankan. Namun, pada fixed position layout di sini menunjukkan bahwa mesin, manusia, serta komponen-komponen yang bergerak menuju lokasi material untuk menghasilkan produk.
Maksudnya di sini adalah fasilitas produksi yang berpindah-pindah ke tempat di mana operasi mesin tersebut dibutuhkan. Nah, layout ini itu biasanya digunakan untuk memproses barang yang relatif besar dan berat. Dan sedangkan peralatan yang digunakan itu cenderung mudah untuk dilakukan pemindahan. Contohnya seperti pada pembuatan pesawat terbang, penggalangan kapal, dan konstruksi bangunan. Misalnya seperti pembuatan bandar udara. Selanjutnya untuk contoh pengaplikasian fixed position layout di sini sebagai berikut. Nah, jadi yang di tengah itu merupakan tempat di mana produk akan dihasilkan. Jadi mesin-mesin dan komponen-komponen produk yang bergerak ke tempat untuk menghasilkan produk. Jadi produknya itu tetap lokasinya, namun mesin-mesinnya itu yang berpindah-pindah sesuai dengan operasi di mana mesin itu dibutuhkan. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan dari fixed position layout ini, yang pertama itu kelebihannya, pergerakan material dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan kesempatan job enrichment. Yang ketiga, itu bebas dalam menentukan jadwal dan dapat mencapai waktu produksi total minimum. Yang keempat, itu sangat fleksibel atas perubahan produk desain dan perubahan volume produksi. Yang kelima itu tanggung jawab tim yang tinggi. Yang keenam itu peluang mendapatkan penghargaan atas pekerjaan tim atau individu itu cukup terbuka. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu pergerakan operator dan material jadi sangat banyak. Yang kedua, itu duplikasi peralatan sering terjadi. Yang ketiga, itu tentu saja operator membutuhkan skill yang tinggi. Yang keempat, supervisor umum itu dibutuhkan. Yang kelima, penempatan material dan mesin susah dan mahal. Yang keenam, itu utilitas peralatan itu rendah. Yang ketujuh, itu membutuhkan peningkatan ruang dan working proses yang lebih besar. Karena memang semua mesin-mesin itu disatukan untuk digunakan pada proses-proses tertentu. Dan yang terakhir itu membutuhkan kontrol yang dekat dan koordinasi dengan jadwal produksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang keempat adalah tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk atau grup teknologi layout. Prinsip tata letak ini adalah mengelompokkan produk atau kelompok yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Produk-produk yang tidak identik dikelompokkan berdasarkan langkah-langkah pemrosesan, bentuk, mesin, atau peralatan yang dipakai, bukan berdasarkan pada kesamaan jenis produk akhir, seperti halnya pada tipe produk layout. Pada grup layout, mesin-mesin dan fasilitas produk dikelompokkan dan ditempatkan dalam sebuah manufacturing cell. Karena di sini setiap kelompok produk akan memiliki urutan proses yang sama, maka akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses manufacturing. Selain itu, tipe-tipe ini dapat menjawab keterbatasan tata letak proses dan mengeksplorasi kelebihan tata letak produk. Berikut merupakan contoh pengaplikasian grup teknologi layout. Lalu, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di sini memiliki meningkatkan utilitas mesin, gabungan antara produk layout dan proses layout dengan beberapa keuntungan. Yang ketiga adalah mendukung penggunaan peralatan yang umum. Yang keempat yaitu aliran material lebih pendek daripada proses layout. Kekurangannya adalah membutuhkan supervisor umum, membutuhkan skill pekerja yang tinggi, gabungan antara produk layout dan proses layout dengan beberapa batasan. Yang keempat adalah tergantung pada keseimbangan aliran material antar sel serta membutuhkan buffer dan ruang barang work in process. Yang terakhir adalah utilisasi mesin rendah. Di sini saya akan menjelaskan pola-pola aliran bahan. Definisinya, pola aliran bahan merupakan pola aliran yang dipakai untuk pengaturan aliran dalam bahan proses produksi. Dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama adalah straight line, yang kedua adalah serpentine atau zigzag, yang ketiga ada U-shape, yang keempat ada circular, yang kelima ada angle. Straight line yaitu
Pola aliran berdasarkan garis lurus atau straight line umum dipakai bila proses produksi berlangsung singkat, relatif sederhana, dan umum terdiri dari beberapa komponen-komponen atau berbagai macam produksi equipment. Pola aliran bahan berdasarkan garis lurus ini akan memberikan satu, jarak terpendek antara dua titik. 2. Proses atau aktivitas produksi berlangsung sepanjang garis lurus, yaitu dari mesin nomor 1 sampai ke mesin terakhir. Yang 3, dari jarak perpindahan bahan secara total akan kecil karena antara masing-masing mesin adalah yang sependek-pendeknya. Lalu yang kedua ada serpentine atau zigzag. Pola aliran berdasarkan garis-garis patah atau zigzag ini sangat baik diterapkan bila mana aliran produksi lebih panjang dibandingkan dengan luasan area yang tersedia. Untuk itu, aliran bahan akan dibelokkan untuk menambah panjangnya garis aliran yang ada, dan secara ekonomis hal ini akan dapat mengatasi keterbatasan dari area dan ukuran dari bangunan pabrik yang ada. Yang ketiga adalah U-shape. Pola aliran menurut U-shape ini akan dipakai bila mana dikehendaki bahwa akhir dari proses produksi akan berada pada lokasi yang sama dengan awal produksi. Hal ini akan mempermudah pemanfaatan fasilitas transportasi dan juga sangat mempermudah pengawasan untuk keluar masuknya material dari dan menuju pabrik. Aplikasi garis aliran bahan relatif panjang, maka pula U-shape ini akan tidak efisien, dan untuk ini lebih digunakan pola aliran bahan tipe zigzag. Selanjutnya yaitu pola aliran bahan sirkular. Nah, pola aliran berdasarkan bentuk lingkaran atau sirkular ini sangat baik dipergunakan bila mana dikehendaki untuk mengembalikan material atau produk pada titik awal aliran produksi berlangsung. Contohnya seperti pada gambar, itu jika proses aliran bahan itu telah mencapai nomor 6 atau yang terakhir, itu bisa dikembalikan ke awal lagi ke nomor 1 jika hal tersebut diperlukan. Nah, pola aliran bahan sirkular ini baik dipakai apabila departemen direncanakan untuk berada pada lokasi ruang yang sama dalam pabrik yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pola aliran bahan odd angle. Nah, pola aliran bahan odd angle ini akan memberikan lintasan yang pendek dan terutama terasa kemanfaatannya untuk area yang kecil. Pola aliran berdasarkan odd angle ini memang tidak begitu dikenal dibandingkan dengan pola aliran yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada dasarnya pola ini umum dan baik digunakan untuk kondisi yang pertama, yaitu bila tujuan utamanya untuk memperoleh garis aliran produk di antara suatu kelompok kerja dari area yang saling berkaitan. Yang kedua, bila proses handling dilaksanakan secara mekanis. Yang ketiga, bila adanya keterbatasan ruang yang menyebabkan pola aliran yang lain itu terpaksa tidak dapat diterapkan. Dan yang keempat, itu bila dikehendaki adanya pola aliran yang tetap dari fasilitas produksi yang ada. Contohnya seperti pada gambar, itu pola aliran odd angle ini memang lintasannya itu pendek-pendek sehingga dapat dirasa kemanfaatannya untuk area yang kecil. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.